Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Waliha dari kelas KPI 4B. Di sini kami akan menjelaskan yaitu pengertian dari psikologi dakwah. Dan kami terdiri dari 2 orang, yaitu kami dari kelompok 1 dan ada rekan saya yang bernama. Baiklah, perkenalkan nama saya Marlin Maharani, NIM 2521042 dari KPI 4B. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke materi, yaitu ada 3 pembagian dari kelompok kami, yaitu yang pertama, pengertian dari objek kajian psikologi dakwah. Yang kedua, hubungan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu lain. Yang ketiga, yaitu ada tujuan dan manfaat psikologi dakwah. Baiklah, di sini saya yang pertama yaitu akan menjelaskan pengertian dari psikologi dakwah. Baiklah ya teman-teman, kita langsung lanjut saja ke videonya. Ya baik, kita lanjut ke videonya, yaitu sebelum kita lanjut ke pengertian apa itu objek kajian psikologi dakwah, yaitu yang paling utama kita harus mengerti apa itu konsep mempelajari psikologi dakwah. Yang pertama yaitu pengertian dari psikologi ataupun pengertian dari dakwah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apakah itu pengertian dari psikologi. Jadi, psikologi bila kita lihat dari sudut terminologi, maka kata psikologi itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu pschi, berarti jiwa, dan ada logos yang berarti itu adalah ilmu. Maka kata psikologi bisa berarti yaitu ilmu pengetahuan tentang jiwa, baik pun jiwa manusia maupun hewan. Di kalangan ahli, psikologi berarti yaitu terdapat perbedaan, akan tetapi mereka berbeda dalam memberikan batasan atau definisi psikologi. Perbedaan definisi yang diberikan oleh para ahli terhadap psikologi adalah akibat dari perbedaan sudut pandang yang berdasarkan pada perbedaan aliran-aliran paham dalam psikologi itu sendiri. Baiklah, lanjut yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah yaitu memanggil dan menyuruh yang telah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu surat Yunus ayat 25, yang dimana artinya yaitu Allah menyuruh manusia ke Darussalam, yaitu atau ke surga, dan memberikan petunjuk kepadanya yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, atau yaitu yang disebut dengan Islam. Yang kedua yaitu menegaskan atau membela, baik yang benar maupun yang salah, yang positif maupun yang negatif. Yang ketiga yaitu suatu usaha berupa perkaitan ataupun perbuatan yang menarik seseorang kepada suatu aliran ataupun agama tertentu. Yang keempat yaitu doa permohonan, seperti firman Allah, "Aku mengabulkan permohonanmu orang jika ia meminta kepadaku." Yang kelima yaitu meminta dan mengajak, seperti mengucapkan da'i bi assalam syai, yang artinya meminta dihidangkan atau didatangi makanan ataupun minuman. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yaitu dari pengertian psikologi maupun dakwah. Mungkin kalau kurang jelas bisa kita cari dari referensi lain yang kita ketahui. Selanjutnya, setelah itu barulah kita masuk ke pengertian psikologi dakwah. Pengertian psikologi dakwah yaitu menurut definisi dakwah yang telah disebutkan di atas. Sesungguhnya esensi dakwah terletak pada usaha pengecahan atau preventif dari penyakit-penyakit masyarakat yang bersifat psikis dengan cara mengajak, motivasi, merangsang, serta membimbing individu atau kelompok agar sehat dan sejahtera jiwa dan raganya, sehingga mereka dapat menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran dan dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan
tuntutan syariat Islam. Ruang lingkup dalam dakwah dalam hal ini adalah bagaimana membentuk sikap mental atau kejiwaan yang mengarah pada perubahan tingkah laku individu dan masyarakat sebagai objek dakwah sesuai dengan ajaran yang disesuaikan oleh seorang dai. Dalam upaya pembentukan sikap mental dan perubahan tingkah laku, man'u atau usaha-usaha dakwah tidak melepas dari studi psikologi yang notabene mempelajari tingkah laku manusia sebagai cerminan dari hidup kejiwaannya. Karena itu, psikologi dakwah dapat didefinisikan yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang pelajari tentang segala hidup manusia yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah. Jadi contohnya yaitu ketika kita sedang menjelaskan, ketika ada sebuah keributan ataupun permasalahan, maka kita akan bisa menjadi penengah dari suatu masalah, ataupun ketika kita sedang menjelaskan atau berdakwah atau berdai yang dimana telah dijelaskan tadi di atas, yaitu kita bisa memahami sifat manusia, baik pun mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Jadi kita mempelajari ini yaitu sebagian sangat penting. Nah, untuk selanjutnya itu tentang materi hubungan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu lain, di mana yang A-nya hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan proses dari hubungan antar individu atau organisasi dalam menyampaikan informasi dalam lembaga-lembaga yang sudah saling mengerti dan saling disetujui, sehingga di dalamnya terkandung maksud bahwa hasil komunikasi adalah dihasilkannya pertukaran dan adanya perolehan tanggapan yang tepat. Ilmu komunikasi juga memiliki perangkat teori tentang media komunikasi, pola-pola komunikasi yang sesungguhnya dapat diadopsi dalam keilmuan dakwah. Sedangkan kegiatan dakwah adalah komunikasi antar dai dan mad'u dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Nah, untuk yang B-nya itu hubungan psikologi dakwah dengan sosiologi. Nah, sosiologi menaruh perhatian pada interaksi sosial. Interaksi sosial harus terjadi manakala ada peristiwa komunikasi. Kegiatan dakwah merupakan peristiwa komunikasi yang juga melahirkan interaksi sosial antar dai dan mad'u. Dan masyarakat sebagai objek dakwah atau sasaran dakwah adalah salah satu unsur yang penting di dalam sistem dakwah yang tidak kalah perannya dibandingkan dengan unsur-unsur dakwah yang lainnya. Oleh sebab itu, masalah masyarakat dengan berbagai problematikanya harus dipelajari dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah kepada aktivitas dakwah yang sebenarnya. Nah, sosiologi dan psikologi dakwah adalah perangkat dakwah yang tidak boleh diabaikan karena sebagai faktor penunjang bagi suksesnya dan berhasilnya misi dakwah dengan baik. Nah, untuk yang C-nya itu hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial. Nah, psikologi sosial merupakan bagian dari psikologi. Nah, psikologi mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan psikologi sosial memusatkan perhatian kepada gejala sosial dan tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial kulturnya. Nah, maka dari itu dakwah mempunyai hubungan yang sangat erat pula dengan lingkungan tersebut. Untuk yang D, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama, di mana psikologi agama meneliti sejauh mana pengaruh keyakinan agama terhadap sikap dan tingkah laku orang. Nah, tingkah laku orang baik dalam berpikir, bersikap maupun bereaksi tidak dapat dipisahkan dengan keyakinannya. Nah, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Lapangan penelitian psikologi agama adalah kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Jika psikologi dakwah berusaha menguak apa yang melatar belakangi tingkah laku manusia yang terkait dengan dakwah, maka psikologi agama mencari tahu seberapa besar keyakinan agama seseorang mempengaruhi tingkah lakunya. Dakwah bukan hanya dilakukan terhadap orang yang belum beragama, tetapi juga kepada orang yang belum memiliki keyakinan agama. Nah, untuk yang terakhir, hubungan psikologi dakwah dengan patologi sosial, di mana dakwah selama ini terkesan sebagai suatu proses penyampaian informasi satu arah dalam bentuk ceramah atau pidato yang dilakukan oleh kalangan tertentu yang sering disebut dai dan mubalik. Nah,
Sebelum memulai kegiatan dakwah, para dai perlu mengetahui lebih jauh apa saja penyakit-penyakit masyarakat dan penyakit masyarakat yang dibahas dalam patologi sosial, yang membahas tentang sikap, kegiatan, dan bertentangan dengan norma-norma agama, masyarakat, dan ada istiadat dan sebagainya. Teman-teman, selanjutnya di sini saya masuk ke tujuan psikologi dakwah. Jadi yang dimaksud dengan tujuan psikologi dakwah yaitu kita lihat dari segi psikologis, yaitu dakwah dalam prosesnya dipandang sebagai pembawa perubahan atau proses psikologi banyak diberikan dan dijelaskan kepada perumusan tujuan dakwah, yaitu pemilihan materi dan penentuan metodenya. Jadi psikolognya, dakwah merupakan alat bantu bagi juru dakwah dan para dai untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia sebagai objek dakwah, serta untuk mendapatkan pengertian praktis untuk menyampaikan dakwah dapat dipakai secara metodologi kepada sasaran supaya tujuan dakwah dapat secara efisien, efektif, dan ekstensif. Yaitu kita lanjut, yaitu ada tiga tujuan dari ada tiga tujuan mempelajari psikologi dakwah dapat disimpulkan, yaitu yang pertama yaitu memberi gambaran tentang beberapa aspek psikologi dakwakologis manusia untuk juru dakwah agar mereka dapat membekali dirinya dengan kemampuan teoritis supaya baiklah, saya di sini akan menjelaskan tujuan dari psikologi dakwah. Tujuan dari psikologi dakwah yaitu yang dipandang sebagai pembawa perubahan atau proses, yaitu psikologi banyak diberikan jalan kepada perumusan, yakni tujuan berdakwah, pemilihan materi, dan penentuan metodenya. Jadi, psikologi dakwah merupakan alat bantu bagi juru dakwah dan para dai untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia sebagai objek dakwah, serta untuk mendapatkan pengertian praktis untuk menyampaikan dakwah dapat dipakai secara metodologi kepada sasaran supaya tujuan dakwah dapat secara efisien, efektif, dan intensif. Tujuan mempelajari psikologi dakwah bagi juru dakwah ialah agar juru dakwah memahami efisiensi tujuan dakwah, yakni mempengaruhi watak dan membentuk akhlakul karimah manusia berwatak dan berakhlak yang dibentuk oleh dakwah, yaitu atau bisa kita sebut dengan mengajak para ulama ataupun sasaran agar mereka dapat mengerti apa yang kita sedang sampaikan. Baiklah, kita lanjut ke tujuan dari psikologi dakwah, yaitu bisa kita simpulkan yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu bisa memberi gambaran tentang beberapa aspek psikologi dan aspek dakwatologis manusia untuk juru dakwah agar mereka dapat membekali dirinya dengan kemampuan-kemampuan teoritas supaya dapat mengadaptasikannya dengan benar dan tepat sasaran sesuai dengan situasi, kondisi jiwa dan fisiknya. Yang kedua yaitu bisa memberi pandangan tentang pentingnya memahami materi dakwah. Yang ketiga yaitu memberi pengertian tentang manusia sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek dakwah dengan segala ciri khas dan kepribadiannya. Kita lanjut, yaitu adapun manfaat dari kita mempelajari psikologi dakwah yaitu untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sasaran untuk mengenal tingkah laku manusia atau anak-anak. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui
penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Jadi, mempelajari ilmu psikologi itu bukanlah hal yang baru bagi seseorang, karena orang dewasa yang normal sedikit banyak telah mempengaruhi psikologi, meskipun pengetahuan mereka tidak sistematis. Oleh karena itu, siapa saja dapat mempengaruhi psikologinya, akan dapat menempatkan dirinya sedemikian rupa dan di mana ia berada, karena kita semua berada pada lapangan apa saja, maka psikologi pun dapat dipergunakan dalam segala lapangan, misalnya pada lapangan pendidikan, kedokteran, pengadilan, industri, jual beli, pemuda, dan masa anak-anak dan sebagainya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari tujuan dan manfaat dari mempelajari psikologi dakwah. Jadi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kita mempelajari psikologi dakwah. Jadi, di sini kesimpulannya yaitu dari penjelasan tentang psikologi dakwah dapat kita lihat yaitu sebagai sangat erat sekali hubungan antara psikologi dengan dakwah. Karena ketika seorang berdakwah atau berdai, maka ia perlu bahkan harus mengetahui kondisi psikologi objek yang diketahui atau mad'u, agar apa yang disampaikan materinya dapat tersampaikan dengan baik. Karena dakwah itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang mempengaruhi orang lain agar mau merubah tingkah lakunya dan mengikuti sesuai dengan yang disyariahkan oleh agama Islam. Dan perlu kita ketahui juga, tujuan utama dari dakwah adalah bagaimana nantinya seorang mad'u dapat atau mau menjelaskan apa yang disampaikan oleh seorang dai bukan hanya sekedar dipahami, direnungkan, dan disarankan saja, tetapi juga bagaimana agar seorang mad'u benar-benar menjalankan apa yang disampaikan oleh dai. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.